Halo, selamat datang di podcast Suka Horor. Dan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah bagi kalian yang merayakan. Di episode kali ini gue bakal bacain cerita dari Twitter @cerita_setan yang berjudul Nini Mariam. Kali ini bareng gue, Dani. Di sebuah dusun, tinggal seorang nenek dalam kesendirian, tanpa teman, anak, serta sanak saudara. Nenek itu bernama Mariam, tapi warga sekitar dusun biasa memanggilnya dengan Nini Mariam atau Nini Iyam. Di usia senjanya, Nini masih melakukan perbuatan yang menjadi salah satu larangan umat Islam, yaitu menyekutukan Allah. Nini Mariam, pemuja aliran iblis. Nini Mariam merasa dirinya hebat, kuat, dan mampu dengan segala kekuatannya. Bahkan ia memiliki beberapa murid yang juga seperti dirinya, yaitu pemuja iblis. Nini Iyam sungguh terkenal dengan ilmu yang ia hasilkan, yaitu ilmu penguasa hitam pemakan ari-ari bayi. Ilmu itu tak bisa membuat ia terbunuh. Bahkan, membuat para dukun di sekitar dusun itu takluk padanya. Walaupun ia hanya seorang nenek-nenek tua. Di setiap malam Jumat Kliwon, Nini Iyam selalu melakukan ritual memakan ari-ari bayi yang baru lahir, agar kekuatan ilmu hitam tak memakan dirinya. Begitulah syarat yang mengikat dari pemujaan iblis. Untuk mengetahui di mana ia harus mencuri ari-ari bayi, ia mengutus seekor cicak untuk mengetahui keberadaan orang yang sedang hamil. Cicak itu akan terus memantau sampai waktunya melahirkan, dan saat akan melahirkan, Nini Iyam akan memantau bahkan menjelma menjadi dukun untuk membantu. Kehidupan sehari-hari Nini Iyam layaknya seperti nenek pada umumnya. Ia melakukan kegiatan ke ladang berbaur dengan para warga dusun. Sebenarnya Nini Iyam bukanlah penduduk asli dusun itu, melainkan berasal dari Alas Purwo. Ia diusir dari Alas Purwo oleh penguasa alam goib karena melanggar pantangan mereka. Nini Mariam adalah seorang anak dari hasil pernikahan Raja Genderuwo dengan seorang gadis dari kalangan manusia. Jadi Nini Iyam berdarah iblis Genderuwo. Pantangan yang ia langgar dari kerajaan goib yaitu memakan bangkai ibunya sendiri. Ibundanya setelah menikah dengan Raja Genderuwo, ia hidup di alam goib dan meninggal saat melahirkan Mariam. Ayah Mariam tak menguburkan jenazah istrinya, karena ia akan membangkitkan kembali setelah 100 hari kematiannya. Namun belum 100 harinya, jenazah atau bangkai istrinya dimakan Mariam, yang saat itu memang sedang masa pertumbuhan. Karena Mariam terlahir dari bangsa iblis, pertumbuhannya cukup pesat dan tingkat kelaparannya juga meningkat. Tanpa diketahui, ia memakan bangkai ibunya yang saat itu dibaringkan di sebuah batu. Mariam tergiur akan bau busuk yang keluar dari mayat ibunya. Ia pun memakan bangkai itu hingga bagian tangan kirinya tak berbekas di lahapnya. Saat sedang menikmati, ayahnya menghampiri dan sangat murka. "Anak sialan! Kau bahkan dengan bodohnya makan ibumu sendiri. Pergi, tinggalkan kerajaanku," ucap Raja Genderuwo yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Mariam yang saat itu masih kecil hanya menatap bingung dan menangis. Lalu datanglah seorang pengasuh, kemudian membawa pergi Mariam meninggalkan kerajaan tersebut. Setelah meninggalkan kerajaan, Nini Mariam bersama pengasuh tinggal di sebuah kaki bukit hingga Mariam beranjak dewasa.
Sifat iblis Maryam pun semakin menjadi-jadi, membuat pengasuhnya kewalahan mengikuti kemauannya, yang harus memakan bangkai atau daging segar. Hingga suatu ketika, saat pengasuh tak dapat memenuhi keinginan Maryam, sifat iblis Maryam pun muncul. Ia dengan tega membunuh dan memakan jasad pengasuhnya sendiri, yang selama ini telah merawatnya. Maryam terus hidup dengan memakan bangkai atau daging segar.